memang niatnya juga. Kalau setengah-setengah jangan. Atau cuman karena fashion jangan. Oh gitu deh. Kadang-kadang ada yang begitu, Jan. Banyak. Halo, saya Raffi Ravespa. Kali ini kita akan membicarakan mengenai urban culture di Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan inilah dia Urban Talks. Selamat pagi Urban People, selamat datang kembali di Urban Talks. Dan seperti janji saya di episode sebelumnya, saya kali ini mau main sama salah satu barber terbaik di Makassar. Dan ini salah satu pembuktian juga bahwa antar barber pun kita bisa kolaborasi, bukan lagi konfrontasi gitu kan. Kita sebentar lagi akan menuju ke barbernya, tapi sekarang saya siap-siap dulu. Urban People, di masa pandemi seperti ini penting banget buat kita sama-sama jaga kesehatan. Kita boleh kok keluar rumah ya, tapi asalkan pakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita gas! Inilah dia, Ojan. Halo, Ojan Jess. Jro. Halo, Mas Raffi. Apa kabar, Jack? Alhamdulillah, sehat. Mau cukur nih, sekalian. Masih pendek gitu ya. Biar lebih tampan lagi tuh. Kayaknya biar kok diapa ya, tapi aku cakep deh. Sebat main dulu deh. Lagu ini bukan tentang cerita cinta. Ini hanya untuk kesenangan saja. Ambil deh, Raf deh. Apa? Silakan, Raf. Oke, makasih. Apa lagi yang buatmu berhenti? Bukan waktu yang bisa mengerti. Maka teruslah kau bernyanyi. Sambil kita cukuran, sambil saya juga pengen ngajakin Ojan untuk ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Yuk. Mumpung ya kan. Ini ngomong-ngomong, dulunya kan Ojan kan setauku adalah Anak band. Pegawai distro? pegawai distro gitu Yoi. ya. Dulu ngeband juga berarti Jan ya? Lumayan. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang barber dan kayaknya serius di situ gitu. Itu awalnya gimana sih, Jan? Itu awalnya ada teman namanya Fadel. Nah, dia sudah sekolah kayaknya dari Singapura deh, atau diajar sama orang Singapura. Sudah dia kasih kenal. Dan sementara itu saya masih kerja di Mortal. Oke. Cuma dia kasih kenal Jan, ini ada, kenapa kita nggak bikin di Makassar ada barber dengan style yang kayak begini, yang lebih bersih, lebih apalah bla bla bla. Itu tahun berapa Itu tuh, 2000. Awalnya saya dikenal 2013, cuman saya mulai nyukur itu 2014 akhir. Oh, oke. Tapi memang dulu itu sudah kepikiran, sudah bisa. Oh, belum. Nol. Sama sekali nol. Masih di distro. Nah, itu saya orang paling berjasa dalam itu Fadel. Namanya Fadel. Fadel itu yang ajari Ki. Yang kasih kenal, yang ajari saya, oh kayak gini barber cukurannya kayak begini, bedanya sama pangkas bla bla bla. Kayak gitu sih. Dari 2014 akhir nih. Iya, masuk 2015 lah. Oke. Itu kau ingat nggak siapa orang pertama yang kau cukur? Kalau tadi kan yang ajari kan Fadel. Orang pertama yang kau cukur? Kalau saya orang pertama, pasti kau kenal orangnya, Boim. Itu orang paling berjasa itu. Di dalam kos gelap, itu orang pertama, Jan. Boiman tetap bagus ini, bagus Boim. Pokoknya sebenarnya kasih yakinnya yang susah. Orang itu sebenarnya kasih baru. Itu harus dijamin. Dijamin pakai topi, tabe topi. Nah, hasilnya udah tahu lah ya. Ya. Tapi
Tapi ada padel kan waktu Ada, itu? tetap dia ada yang arahkan ya. Ada yang gitu. Dan di ini botik gitu. Oke, tapi akhirnya memilih untuk ke barber. Barber. Gitu kan. Itu kenapa sih Jan gitu? Pokoknya apa ya? Sering nonton dulu itu yang Fadel, tetap Fadel. Yang kasih kenalkan ada barber di Belanda, lihat stylenya kok begini sih. Kenapa ada di Makassar yang kayak begini sih, tampilannya kayak begini. Dan faktor kedua itu saya tatoan, Raf. Ya. Tatoan itu memang harus kerja jasa. Kerja jasa memang harus cari uang sendiri memang. Kalau enggak jadi bos. Ya, benar. Jadi pegawai kayaknya enggak mungkin deh. Sebenarnya itu ya, sebenarnya saya pilih kerja jasa karena memang saya sadar saya tatoan, jadi memang harus pilih kerja jasa. Kerja jasa. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk concern di hijrah ke barber. Hijrah ke barber. Dan alhamdulillah mungkin ya rezekiku di sini. Ya. Bisa beli banyak sepatu ya sekarang. Menurutmu apa sih yang penting diperhatikan kalau kita mungkin ada urban people yang pengen jadi tukang cukur juga? Jadi tukang cukur juga gitu. Ya itu apa? Intinya kayak kok mau jadi tukang cukur memang harus jadi pekerja keras. Oke. Kita tahu lah kerjanya tukang cukur berdiri. Gitu sih. Memang niatnya juga kalau setengah-setengah jangan. Atau cuman karena fashion jangan. Oh gitu deh. Kadang-kadang ada yang begitu Jan. Banyak yang cuman lihat tukang cukur keren aja, tukang cukur juga. Oh dicoba-coba gitu. Tapi enggak ya. Tapi Ojan ini kan salah satu orang yang menurutku besar juga di sosial media kan. Iya heran. Heran. Maksudnya sepenting apa sih sosial media buat kau Jan? Sosial media itu memang tempat jualanku, makanya sering saya bilang sama tukang-tukang cukur. Ya kalau kamu mau ditahu jualanmu ya harus kasih lihat ke orang. Ya. Sosial media adalah jualan. Mau jelek mau bagus, itu kan terserah customer lagi yang nilai. Memang sosial media tempat jualan. Tempat jualan ya buat jualan karya. Masih setidaknya orang tahu loh. Oh ini ada tukang cukur kayak begini, hasilnya kayak gini. Jangan dulu pikir apa. Pokoknya ditahu lah dulu. Oh ada kayak begini, ada kayak gini. Ya. Karena ketika kayak saya pun kan di SS Barber. Gak bawa artis kayaknya. Di SS kan juga pasti kita kalau misalnya mau rekrutmen itu kan pasti kita lihat sosial media. Ya. Kau juga begitu di sini. Kita lihat juga gitu loh, maksudku kayak misalnya hasil karyanya yang baru itu seperti apa itu kan dari sosial medianya dia gitu. Terus Instagramnya misalnya. Kau melakukan itu nggak? Kalau saya di sini attitude dulu. Oh, yang pertama itu. Oke. Istilahnya saya skill bisa diatur lah, bisa diajarin semua orang bisa, cuman kalau pembawaan diri ke orang kayaknya susah deh. Itu dulu kayak. Oke. Nah, jujur lah paling penting. Yang paling utama jujur ya. Salah satu karakter dari Ojan Jerot adalah bisa mencukur hampir semua pemain PSM gitu. Itu gimana ceritanya Jan? Nggak tahu juga itu bang, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja saja. Awalnya sebenarnya cukur PSM 2016 kayaknya pernah deh. Oke. Ada kipernya dulu namanya Fasil Toldo, cuman memang pas 2017 itu yang mulai datang-datang ya dari pemain asing, ada dulu dari Prancis, Stephen Paul, mungkin dari situ mulai orang tahu-tahu. Iya. Paling mungkin datang cukur, di mana cukur? Oh di sini. Oh jadi sesama pemain PSN mungkin cerita cukurnya di sini. Iya. Oke, jadi akhirnya hampir sampai orang-orang sampai pemain-pemain baru pun, pemain asing baru datang palingan tanya-tanya itu tiba-tiba nge-DM, wah bro bla bla bla, oh dari mana dia tahu ini nih Instagramku, palingan dari pemain-pemain asing yang lain kayaknya deh. Tapi gitu sekarang hampir semua ya Jan? Hampir semua sih. Gitu. Cuma enggak semua. Enggak semua ya, oke. Jadi kayak akhirnya kan Ojan bisa meraih perhatian teman-teman pemain PSM yang pada akhirnya juga pastinya membawa impact juga orang anak-anak teman-teman PSM juga banyak yang cukup di sini kan gitu kan. Sampai jersey-nya banyak dikasihkan. Masa? Iya. Tuh saya Raf, kalau pemain PSM sudah kasih bayar Raf. Oh udah kasih bayar? Iya Raf. Oh iya deh. Ya itu bargainingnya juga lah ya buat mereka. Itu enggak ya, semuanya saya sampai nato PSM apa memang
merasa puas sih kalau cukur dia lihat di TV kayak ada kebanggaan, wih kerennya itu, ya, gitu. Oke, ya. Saya bayar nggak? Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Nah sekarang Jan, Oh, kita akan baca baca. pertanyaan Ah, dari kolom komentarnya Urbanations. Ada banyak ternyata pertanyaan. lumayan. Kita pilih-pilih dulu. Ini pertanyaan dari barber_cs08. Apakah jadi tukang cukur Ki sampai tua Om Ojan, atau sudah ada niat untuk merubah profesi? Kayaknya enggak jadi tukang cukur sama saya sampai mati. Serius? Yoi, terlanjur nyaman sama profesi ini. Iya, karena menurutku tuh tukang cukur yang berhasil itu adalah tukang cukur yang dia nyukur mungkin seseorang dari kecil gitu kan, sampai besar, sampai tua. Sampai ada Raf, saya cukur dari masih koas, masih baru masuk kuliah kedok sampai sekarang jadi dokter spesialis. Mas, Jadi kehidupannya itu dari pacarannya sama keluarganya saya tahu, memang saya buku ikut itu. itu yang seru juga ya. Jadi sampai sekenal itu dengan customer Ojan. Nah, pertanyaan kedua nih Jan, dari SG ITS Tra. Pengalaman yang paling berkesan atau yang paling ngakak selama menjadi tukang cukur, Jan? Salah satunya orang tatuan celana pendek baju kaos bisa masuk rujak. Hanya saya. Itu pengalaman paling menarik. Masih jadi, sekarang jadi Pak Menteri itu Pak Sarul. Dulu masih jadi gubernur, cuman saya pakai celana pendek, tatoan sampai di muka, katanya Pak Sarul yang bisa masuk keluar masuk rujak. Itu pengalaman paling penting, all akses. Semua kan pasti rapi, baju safari, cuma celana pendek, tatoan pakai kaos, masuk. Nggak ada yang tahan. Rujak loh. Rujak gubernur. Yo, Kan bisa all access. itu yang paling keren. Gerakan tubuhmu seakan berlari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Bersama kami skanting di sini, lepaskan beban yang ada. Oke. Nah, itu dia Urban People, obrolan kita sama Ojan Jerot. Kita udah banyak ngobrol tentang kerja keras Ojan, membangun sosial media, sampai hari ini boleh terbilang menjadi salah satu barber yang sukses di Makassar. Amin. Gitu. Terima kasih ya Jan. Thank you, Dan Raf. siapa tahu ada yang mau disampaikan sama Urban People. Pokoknya anak muda sekarang jangan kok malu kok kerja apa selama itu halal, terus sama kau harus barengin sama kerja keras, sama yakin kok sama cita-citamu. Kok. Tapi sudah mau follow Instagramnya Urbanation? Kayaknya sudah nih Raf, kemarin deh saya follow. Ada apa di Instagramnya kah? Nah, jadi sekarang ini ada yang namanya Urban Circle, join Urban Circle. Jadi kalau misalnya teman-teman di Makassar dan Sulawesi Selatan pengen tahu informasi yang menarik di Makassar dan Sulawesi Selatan, itu ada di Urbanations gitu. Oh. Follow Moko. Oke. Kayaknya sudah aku follow kemarin. Oh ya. Nah, itu dia Urban People. Jangan lupa juga follow Instagram Urbanations. Dan untuk episode selanjutnya, saya akan mendatangi salah satu komunitas Vespa di Makassar yang cukup eksis gitu kan. Dan koleksinya banyak, gitu, dari 946, ada New PX Anniversary Series, ada Segioni, bahkan ada VBB, pokoknya lengkap gitu. Penasaran komunitas apakah itu? Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan komentar di kolom komen, dan nanti kita akan ngobrol sama mereka. Thank you, man. Makasih banyak, nah. Kalau begitu, sekian dulu Urban People. Sampai jumpa di Urban Talk selanjutnya.